Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedepung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Ngepet! Babi ngepet! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-28 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Margaret sebagai Nyai Pasukihan, Francisca sebagai Ratu Junjung, Lanti sebagai Laraswati, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgih tersentak. Kini dia saksikan sendiri apa yang selama ini menjadi kecurigaannya kepada Mama Jarobat. Restu Singgih melihat di dalam kamar itu, Mama Jarobat tengah mengeluarkan sejumlah uang dari dalam sarung hitam bergambar kepala babi. Sarung hitam bergambar kepala babi. Mama Jarobat mengeluarkan sejumlah uang dari sarung hitam itu. Mencurigakan. Hei, mereka bicara. Nyai, inilah uang hasil kerjaku. Uang ini aku dapati dari seorang penduduk yang baru menjual sawahnya. Oh, banyak sekali uang ini. Iya, Nyai, dan aku sanggup mendapatkan lebih banyak lagi. Kukira jangan dulu. Keadaan kita sepertinya sedang gawat sekarang. Kau baru saja selamat dari pengejaran penduduk. Bagus kau cepat masuk ke rumah. Aku khawatir sekali. Penduduk sepertinya mencurigakan kita. Tenanglah istriku. Penduduk tidak akan tahu kalau babi ngepet yang sering muncul itu adalah aku. Mama Jarobat. Aku tidak salah duga. Aku tidak salah mencurigainya. Ternyata babi jadi-jadian atau babi ngepet yang membuat resah penduduk adalah Mama Jarobat sendiri.
Restu Singgih kini mengetahui siapa Mama Jarobat itu sebenarnya. Hari-hari telah berlalu, dan pada suatu malam, Mama Jarobat keluar dari kamarnya. Laki-laki setengah tua itu kelihatan gelisah sekali. Malam ini perasaanku tidak enak sekali. Aku tidak bisa tidur dengan tenang. Sinar apa itu yang melintas di angkasa? Sinar kemerahan seperti bola api melayang di angkasa. Sepertinya bola api itu akan menuju ke rumahku ini. Ratu Junjung. Aku datang, aku menagih janjimu. Kau harus menyiapkan tumbal untukku. Aku menunggumu di Gua Setan. Selamat bertemu kembali. Ratu Junjun, dia sudah lenyap. Ratu Junjung menagih tumbal lagi. Siapa kali ini yang harus menjadi tumbalku? Aku sudah ditunggu di Gua Setan. Besok aku harus berangkat. Laraswati. Ya, Laraswati. Dia kini yang harus jadi tumbal. Suamiku, ada urusan apa pagi-pagi begini kau mendadak akan pergi, ha? Nyai, sudah menjadi kebiasaanku. Jika bulan-bulan berganti, aku harus pergi berdagang ke desa-desa lain. Jangan lama-lama perginya, Ayah. Bukankah kita tahu kalau sekarang ini ada babi ngepet yang bisa mengambil barang-barang berharga dan uang secara gaib? Tidak, Laraswati. Kau jangan khawatir, Laraswati. Kan ada ibu dan Warsa. Iya, benar. Ayah tidak akan lama perginya. Laraswati, kemarilah mendekat ke ayah. Kau kini tambah dewasa, Laraswati. Kau cantik. Sudah seharusnya kau memiliki teman hidup. Ayah senang jika melihatmu mempunyai teman laki-laki. Bukankah begitu, Nyai? Iya. Kau sudah pantas untuk bersuami, Laraswati. Ayo, pilihlah laki-laki calon suamimu yang bisa mengerti dirimu, yang bisa membuatmu bahagia. Saya mengerti, Ayah. Ayah tidak biasanya bersikap dan bicara akrab begini pada saya. Karena ayah akan pergi dalam waktu beberapa hari. Biar ayah tidak kangen padamu. Ayah ini aneh. Ayah kan bakal pulang lagi. Seperti mau mati saja. Tidak begitu. Ayah kira cukup ya, Nyai. Aku berangkat sekarang. Hati-hati, Ayah. Kaulah yang harus hati-hati, Laraswati. Nyai, aku berangkat sekarang. Iya. Ya. Ayah,
Tidak seperti biasanya dia mengusap rambut Laras dengan lembut. Bertanya keadaan diri Laras, seperti orang akan mati saja. Sudahlah. Ayo, masuklah kembali Laraswati. Nyai Pasugihan diam-diam merasa khawatir akan keselamatan Laraswati, anak gadisnya. Karena dia tahu kalau kepergian Mama Jarobat suaminya adalah untuk menemui Ratu Junjung. Nyai Pasugihan pun tahu kalau Laraswati, anak gadisnya, sudah diminta untuk tumbal. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita, memajukan tunanetra Indonesia, Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Ada persoalan apa ibu mengajak ke kamar ini? Tidak ada apa-apa. Duduklah di ranjang ibu ini. Bukankah kita sudah biasa seperti ini? Ibu hanya ingin bercakap-cakap denganmu. Sepertinya hari ini aku menemukan suasana yang lain. Sikap ibu dan ayah sangat tidak aku mengerti. Jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak, anakku. Kau masih muda. Kau harus berpikir yang indah-indah. Ayah dan ibu sangat senang dan sayang denganmu. Bu, bagaimana dengan barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu? Ibu sepertinya kini tidak lagi memperhatikannya. Ibu sudah menyuruh Warsa mengubur barang-barang keramat itu. Sudah tidak ada gunanya lagi. Nenek itu pun sudah hilang entah kemana. Ibu kira barang-barang keramat itu sudah tidak berpengaruh lagi. Tapi Bu, aku masih sangat mencintai Dimas. Bukankah ibu dan ayah menginginkan aku mempunyai suami? Laraswati, Laraswati. Nyai Pasugihan memeluk Laraswati dengan eratnya. Dia menangis. Laraswati menjadi semakin heran. Ibu, apa arti semua ini? Ibu membuat saya heran tidak mengerti. Ibu sayang padamu. Ibu takut kehilanganmu, anakku. Ibu ini sikapnya aneh sekali. Tidak ada yang aneh, anakku. Laraswati. Kau tidak tahu, anakku. Kau tidak tahu kalau dirimu sudah diminta sebagai tumbal oleh penguasa gua setan. Aku sayang padamu. Aku takut kehilanganmu. Sudahlah ibu, jangan menangis. Jangan membuat Laras semakin tidak mengerti. Laraswati, maukah kau bertemu Dimas di malam nanti? Kenapa ibu bertanya begitu? Buat saya, rasanya sudah tidak mungkin Dimas akan bisa baik padaku. Ibu yang akan mengantarmu. Percayalah, ibu akan membantumu nanti. Tapi kau mau kan? Tentu saja. Tapi aku khawatir Dimas tidak menerima kehadiran kita nantinya, Bu. Jangan khawatir. Ibu akan mendampingimu.
Malam harinya, Nyai Pasugihan dan Laraswati sudah siap berangkat ke rumah Dimas. Malam itu Laraswati bersikap aneh. Dia ingin duduk bersama Warsa di depan kereta kuda sebagai kusir. Laraswati, kenapa kau aneh sekali? Bukankah lebih baik duduk bersama ibu di dalam kereta kuda ini? Justru kau memilih menjadi kusir. Biar saja, Bu. Laras senang duduk di depan memegang tali kuda bersama Warsa. Ibu masuklah ke dalam kereta. Nyai Pasugihan tidak bisa melarang. Dia kemudian masuk ke kereta kuda itu, dan kereta kuda itu bergerak dikendalikan Laraswati. Hia, 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 hia! Larilah kuda-kudaku yang cepat. Hia! Jangan terlalu cepat, Laraswati. Bukankah lebih cepat lebih baik, Warsa? Aku senang sekali. Hia, 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 hia! Laraswati semakin mempercepat kereta kudanya. Tiba-tiba dari arah samping, melesat sosok bayangan hitam bagaikan seekor babi menabrak tubuh Laraswati. Laraswati tubuhnya terlempar jauh membentur sebuah pohon. Wajahnya hancur berlumuran darah. Sementara kereta kuda itu menabrak pohon dan berhenti. Nyai, Laraswati, Nyai. Ada apa dengan Laraswati, ha? Oh, tidak. Laraswati, tidak. Tidak, Laraswati anakku. Maafkan ibumu, nak. Ibu tahu kalau akhirnya kau akan mati juga. Ibu sengaja mengajakmu ke rumah Dimas karena ibu tahu hidupmu tidak akan lama lagi. Akhirnya, mayat Laraswati dibawa pulang. Nyai Pasugihan terus meratapi mayat anaknya itu. Maafkan ibu, anakku. Ibu menyesal. Malang sekali nasibmu. Kau telah diminta penguasa gua setan sebagai tumbalnya. Nyai Pasugi, bagaimana dengan mayat Laraswati? Suaminya belum kembali, Nyai. Kita kuburkan saja malam ini, Warsa. Nyai Pasugi, saya mau cerita. Cerita apa? Saya melihat sosok bayangan hitam berbentuk seekor babi telah menabrak Laraswati. Itulah kenapa Laraswati terlempar jauh dari atas kereta kuda, Nyai. Saya takut kesalahan. Saya sudah melarang Laraswati untuk tidak terlalu cepat maju kuda-kuda itu. Tapi benarkah kau melihat bayangan hitam menabrak Laraswati dan bayangan itu seperti seekor babi, ha? benar, Nyai, benar. Saya tidak bohong.
Bayangan hitam itu datang begitu cepat dari kegelapan, Nyai. Tapi saya menangkap sekilas. Bayangan itu seperti seekor babi, Nyai. Oh, benar. Laraswati memang sudah diminta sebagai tumbal. Warsa, sudahlah. Ayo, kau siapkan lubang kuburan. Kita harus menguburkan mayat Laraswati ini. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.